إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang terus-menerus diberikan kepada kita, sehingga paling tidak pada siang hari ini kita dapat ikut melaksanakan sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk umatnya, yang akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini khotib berwasiat, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikmat waktu terus datang silih berganti dalam hidup ini. Setelah kita berada pada hari ini di akhir bulan Muharram, kita akan memasuki bulan Shafar. Bulan Shafar pada hakikatnya sama seperti bulan biasanya, harus kita pandang serta kita isi dengan kebaikan, bukan dengan mitos dan keyakinan yang tidak benar bahwa ia bulan bencana, bulan musibah, dan hal-hal lain yang mengerikan. Bukanlah seperti itu. Sebagai seorang beriman, kita perlu menegaskan kembali di dalam diri kita bahwa bulan adalah termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali atas izin dari Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam muqaddimah yang khotib sampaikan tadi dalam surah Taubah ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Maka kita sebagai orang yang beriman haruslah menyerahkan diri kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara sepenuhnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la adwa wala tiyar wala hammah wala safar. Tidak ada penyakit menular, tidak ada dampak dari anggapan sial, tidak ada kesialan karena burung hama atau burung pertanda kematian, dan tidak ada kesialan pada bulan Shafar. Demikian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita. Karena itu, mari kita isi bulan Shafar yang akan datang ini
kita lakukan dengan paling tidak beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, masyaallah muslimin, kita isi bulan Shafar ini dengan optimisme. Kita biasakan diri kita dan masyarakat untuk bersikap optimis di dalam memandang kehidupan di bulan apa saja. Kita latih diri kita ini untuk memasang sikap baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita terus berbaik sangka dalam segala keadaan, suka maupun duka, susah maupun senang. Milikilah sifat optimis di dalam menjalani kehidupan ini. Waktu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, bukan malah diiringi dengan sikap yang pesimis. Saat pikiran negatif tentang bulan, tentang tempat atau tentang sosok tertentu terus menggelayuti diri kita, maka sesuatu yang negatif itulah yang akan kita dapatkan. Namun jika kita mampu berpikir positif, maka sesuatu yang positif itulah yang akan kita raih. Disebutkan dalam satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Aku berdasarkan prasangka hambaku padaku. In dhanna bi khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Apabila ia berbaik sangka kepadaku, maka ia akan mendapatkan kebaikan itu. Jika ia berprasangka buruk, maka ia juga akan mendapatkan keburukan. Malah seorang ulama dari Indonesia, yaitu Kiai Makhrus Ali dari Leboyo, pernah mengatakan di dalam bahasa Arab, "Alaikum bi husnil dhann, fa inna husnal dhanni ya'lu ala husnil khuluq, wa husnul khuluq ya'lu ala husnil khatimah." Kalian harus tetap selalu berprasangka baik, karena dengan berprasangka baik akan mengubah perilakumu menjadi baik, dan perilaku yang baik akan mengantarkanmu menjadi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, begitu pentingnya husnul khatimah sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada penutupnya. Demikian Rasulullah SAW katakan. Lalu disambung dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim, "Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tidak salah doa yang diajarkan oleh para aulia bahwa kita diminta atau disarankan untuk berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, mari kita isi bulan Shafar ini dengan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tancapkan dalam-dalam bahwa setiap bentuk keberuntungan dan musibah pada hakikatnya datang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah lah kita berharap, kita takut dan meminta pertolongannya. Jika bukan kepada Allah, kepada siapa lagi kita akan bersandar? Mau kepada makhluk seperti kita sangatlah lemah, tidak punya daya dan upaya jika bukan karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung lagi Maha Perkasa. Dahulu kala masyarakat jahiliyah memiliki keyakinan bahwa Shafar adalah bulan yang syarat bala, musibah, kesialan dan penyakit. Ini jelas keyakinan yang keliru dan tidak tepat. Di era sekarang keyakinan itu terkadang masih melekat pada sebagian masyarakat. Mereka tercekam oleh ketakutan yang tidak berdasar, sehingga mereka melarang menghelat acara pernikahan, melakukan perjalanan, mengawali
pusat segala bala di bulan Syawal ini. Sikap ini tentunya tidak baik dan harus disadarkan agar tidak sampai merusak tauhid dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yu'dini ibnu Adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahr. Biyadil amru uqallibul laila wan nahar." Anak Adam telah menyakitiku karena dia suka mencela waktu atau mencela masa. Padahal akulah pencipta dan pengatur masa itu. Akulah yang membolak-balikkan malam dan siang. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama besar, mujtahid mutlak, pendiri fikih yang masyhur, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Beliau berkata, "Na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa ma li zamanina ghaibun siwana wa nahju dzaz zamani bi ghairi dhanbin walau laqqa zamanu lana hajana." Kita mencela zaman padahal celah itu ada pada diri kita sendiri. Zaman tak pernah salah. Selain yang salah adalah manusia. Kita memaki waktu tanpa dosa yang dilakukannya. Andai ia dapat berbicara, kitalah yang akan dicelanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang perlu kita laksanakan di bulan Syawal ini yang ketiga adalah mari kita song-song bulan Syawal ini dengan amalan-amalan yang baik. Seperti halnya bulan-bulan pada umumnya, bagaimana caranya dan apa yang perlu kita lakukan, maka kita perlu tingkatkan kualitas ibadah. Paling tidak yang utama adalah ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma utiya ilayya minal kitab wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu a'lamu ma tasna'un." Yang artinya bahwa bacalah wahyu dari kitab Al-Qur'an yang telah aku turunkan kepadamu. Utlu ma uhiya ilaikum. Maka kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an, kemudian memahami, setelah faham maka kita amalkan. Wa aqimus shalah, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang seperti apa yang bisa membuat kita untuk menjauhi perbuatan keji dan mungkar? Yaitu salat yang setelah kita pelajari sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Oleh karena itu kita belajar dulu, kita baca dulu apa itu syarat rukunnya yang membatalkan dan sebagainya. Mulai dari kita memperbaiki wudu sampai melaksanakan sholat. Mudah-mudahan semua yang kita laksanakan itu kualitasnya sesuai seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sholat wajib, sholat sunnah perlu kita tingkatkan kualitasnya. Selain itu kita perbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Karena diyakini istighfar merupakan jalan yang memudahkan rezeki dan mencegah turunnya musibah. Jangan lupa kita juga terus-menerus ingat kepada Allah. Kita baca zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang doa dan zikir itu akan menenteramkan hati kita. Tak mudah, tak resah dan tak gelisah jika kita terus-menerus ingat dan berzikir
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, marilah kita perbanyak sedekah, sebab sedekah adalah amalan penolak bala. As-sadaqatu sirr tadfa'ul bala. Sedekah yang sembunyi dapat menolak atau menghindari bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Shafar sebagaimana bulan lainnya adalah nama bulan. Sekali lagi, nama bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya tidak ada kesialan. Marilah kita senantiasa bertawakal kepada Allah, menjaga kewarasan akal dan dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita isi setiap saat dengan perbuatan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan segala sesuatu yang baik dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa. أصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرنا والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.